dulu, ibu keluar ya, nanti langsung keluar Pak Kadi sama ibu langsung barengan di sini berdua. Halo, cek. Halo, cek. Kedengeran, Bu? Iya, sampai semua kan bisa. Oh begitu. Zoom deh ya. Yes, dulu video uploadnya kemana aja nih? Iya. Upload itu ke
DPPK. Punya DPPK. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cek dulu ya, Bapak Ibu. Suaranya terdengar dari sini terdengar, apakah bagus? Terdengar, terdengar Bu. Terdengar, Bu. Ya, ya, terima kasih banyak. Kita mulai saja Bapak Ibu ya untuk Zoom-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, yang saya hormati Ibu Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, yang saya hormati Ibu Kasih Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, dan yang saya hormati seluruh peserta Zoom pada hari ini, yaitu terdiri dari seluruh kepala sekolah Satuan Pendidikan SMP, Wakasek Kurikulum, guru-guru BK, kemudian guru-guru mapel, operator sekolah, pengawas, dan seluruh guru-guru yang menghadiri Zoom pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Di sini yang sudah masuk sekitar 71 peserta. 84 peserta yang sudah masuk. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Sebelum kita mulai acara, untuk kelancaran, marilah kita ucapkan basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Ilahi Robbi bahwa pada hari ini, hari Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024, kita semua dapat berkumpul di Zoom meeting pada siang hari ini, yaitu pada kegiatan rapat koordinasi pembentukan dan pelaporan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin akan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon untuk seluruh peserta Zoom, kameranya dibuka dulu. Lihat sini. Indonesia tanah airku. Belum Pak. Pak, jadwal aja dong, Pak. Jadwal yang baru. Jadwal baru mah besok. Enak berarti besok pakai jadwal lama. Lu baru jadwal baru. Nyangka di share di grup tuh. Di grup. Ya, Bapak, iya. Di grup di share.
Mohon maaf ada kesalahan teknis. Mungkin kita ulang lagi ya untuk Indonesia Rayanya. Siap, Bu. Siap, Bu. Mungkin kita ulang lagi ya untuk Indonesia Rayanya. Siap, Bu. Sinyal ketangkap itu tadi ya. Oh, hotspot. Itu lain pakai sinyal wifi lain. Kita keluar, Bu. Sinyal batin. Besarnya nggak ada. Yang dibawa pulang ya? Aduh. Tip Leong ya? Aduh. Mundur nih. Ya, mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu. Ada kesalahan teknis dan sinyalnya di sini tak kurang bagus. Kita lanjut aja ke acara berikutnya. Izinkan mohon maaf Ibu Bapak, tolong di-unmute dulu.
Oh gini ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi, Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi karena banyak kesalahan teknis di kami di sini. Izinkan saya sebagai pembawa acara pada siang hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama itu pembukaan, kedua menyanyikan Indonesia Raya, ketiga laporan dari Ibu Kepala Bidang Pembinaan SMP, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang yang sekaligus membuka acara rapor pada siang hari ini, dan selanjutnya paparan dari Ibu Kasih Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan SMP, dilanjutkan dengan tanya jawab dan dilanjutkan dengan penutup. Kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu laporan dari Ibu Kepala Bidang Pembinaan SMP, Ibu Leni Lisnawati, MPD. Disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Nina. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Dengar, Bu. Terdengar jelas. Bu. Dengar, Bu. Baik, terima kasih. Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, yang saya hormati Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, yang saya hormati Bapak Ibu Pengawas, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan tenaga pendidikan pada jenjang SMP. Alhamdulillah hari ini, siang ini kita tetap semangat dan sehat ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan pada siang ini untuk dapat mengikuti Zoom mengenai pembentukan tim TPPK. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang suatu isu yang sangat sensitif dan mendesak, yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Kita bersama-sama berkomitmen untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, mendukung dan bebas dari segala bentuk kekerasan, baik itu kekerasan fisik, verbal, hingga kekerasan psikologis. Setiap bentuk kekerasan ini tentu saja dapat memiliki dampak jangka panjang pada korban dan juga bisa merusak atmosfer belajar yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi siswa untuk belajar dan bagi guru untuk mengajar. Oleh karena itu, kita perlu melakukan pencegahan. Pendidikan dan kesadaran tentang kekerasan harus kita tanamkan sejak dini. Guru, orang tua, dan siswa harus diberikan pemahaman yang baik mengenai hak, kewajiban, dan dampak negatif dari kekerasan, sehingga kita semua bersama-sama bisa mencegahnya. Salah satu bentuk penanganan tindakan kekerasan yaitu setiap satuan pendidikan harus memiliki kode etik dan norma-norma perilaku yang jelas seperti rasa hormat, toleransi, dan empati.
Dan semua anggota komunitas pendidikan, baik guru maupun siswa, harus memahami dan mentaati aturan tersebut. Nah, selain itu, penting juga untuk membentuk tim khusus yang fokus pada penanganan kekerasan. Tim khusus ini dapat melibatkan guru, konselor, dan ahli psikologi yang dapat memberikan dukungan kepada korban, bisa juga melakukan investigasi dan memberikan sanksi yang tepat pada pelaku kekerasan. Bahkan dalam beberapa kasus ya diperlukan juga kolaborasi dengan pihak eksternal seperti kepolisian atau lembaga perlindungan anak. Hal ini untuk memastikan bahwa penanganan kekerasan dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk Kabupaten Subang, capaian tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK jenjang SMP capaiannya baru 37,16% hasil update per 21 Januari 2024. Terdapat sekolah yang masih belum memiliki tim TPPK. Ada pula yang sudah membuat SK tim TPPK tapi belum divalidasi oleh Kemendikbud karena belum sesuai dengan persyaratan pembentukan tim TPPK. Nah, namun demikian terdapat hal yang sangat menggembirakan kita semua bahwa untuk capaian nilai rapor pendidikan Kabupaten Subang yang mana salah satu indikator prioritasnya yaitu iklim keamanan sekolah atau satuan pendidikan, untuk Kabupaten Subang itu nilainya baik atau berwarna hijau. Semuanya itu baik untuk SMP negeri dan swasta, untuk SMP umum, SMP keagamaan, SMP LB, dan SMP kesetaraan. Jadi itu hal yang sangat menggembirakan dan patut kita syukuri keberlanjutannya, bahwa iklim keamanan satuan pendidikan di Kabupaten Subang nilainya baik. Meskipun skornya ada yang naik, ada yang turun, tapi secara keseluruhan di rapor pendidikan Kabupaten Subang itu warnanya hijau. Oleh karena itu, mari kita sama-sama pertahankan itu dan kita coba naikkan skornya. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin nanti akan dipaparkan oleh Bukasi dan kawan-kawan dari bidang pembinaan SMP. Bapak Ibu yang saya hormati, pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita bersatu memberikan dukungan satu sama lain dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bermartabat bagi setiap individu. Dengan langkah-langkah yang tegas dan kerjasama yang solid, kita dapat mencapai tujuan ini dan memberikan lingkungan belajar yang positif untuk generasi mendatang. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menjadikan setiap satuan pendidikan sebagai tempat yang aman, inspiratif, dan mendukung pertumbuhan anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kabid atas laporannya. Sekali lagi ada tambah peserta Bapak? Ada berapa orang? 100 orang, alhamdulillah. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Semoga sampai akhirnya Bapak Ibu bergabungnya ada sesi tanya jawab nanti setelah pemaparan dari Ibu Kasih Kurikulum. Hadis. Semoga masih semangat Bapak Ibu ya. Ini jam-jamnya mengantuk dan lapar ya. Semoga aja yang di sekolah ataupun yang di mana saja menuju ujungnya
semuanya. Terima kasih banyak yang di perjalanan. Semoga konsentrasi yang sambil menyetir ataupun yang lagi di jalan juga tetap konsentrasi ya, Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Kadis sudah datang. Silakan Bapak. Selamat datang kepada Bapak kita semua, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang. Langsung saja Bapak untuk memberi sambutannya. Ya. Yang hadir ini Kepala Sekolah, kemudian Wakasek Kurikulum, kemudian guru BK, Pak, pembina OSIS, terus guru-guru mapel, operator sekolah, pengawas. Ya, sekarang ada 100 orang Bapak yang sudah hadir. Alhamdulillah. Ya. Di YouTube juga disiarkan langsung secara streaming ya. Ya. Dipersilakan Bapak untuk membuka rapat koordinasi pembentukan dan pelaporan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita semuanya. Raya Subang, gotong royong, Subang, Jawara, Jaya Istimewa Sejahtera. Itu alhamdulillah masih kita kumandangkan karena sepakat dengan Pak Bupati, Pak PJ Bupati juga bahwa semboyan atau maupun itu tetap akan kita gunakan sebagai doa dan memacu semangat buat kita semua untuk tetap meraih Subang Jawara. Bahkan Pak Bupati itu menginginkan bukan saja sebagai akronim, tetapi ingin betul-betul menjadi jawara yang dapat terkalahkan oleh kabupaten kota lain di berbagai bidang untuk tingkat Jawa Barat maupun tingkat nasional. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan dari pihak dinas terkait dengan optimalisasi tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Subang. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh satuan pendidikan yang telah menyuguhkan dan membentuk SK TPPK di setiap satuan pendidikan. Ini merupakan satu bukti bahwa kita tidak memandang sebelah mata, tidak memandang sepele terhadap perilaku baik guru maupun anak-anak yang terkategori kekerasan maupun yang kita sebut dengan bullying di sekolah. Kita semua sepakat bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas generasi muda kita, apalagi dengan penerapan kurikulum merdeka, bahwa di setiap satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Subang, khusus di level SMP, itu tidak lagi terjadi pengaduan-pengaduan yang bersifat bullying atau kekerasan atau intoleransi yang ada di satuan pendidikan kita. Tentu tidak bisa atau tidak cukup oleh kepala sekolah atau guru di kelas, tapi membutuhkan kesiapsiagaan, keseriusan dan perhatian seluruh pihak. Makanya saya ucapkan terima kasih hadir pada kesempatan ini. Ada para kepala sekolah, para satuan pendidikan, ada para wakil kepala sekolah khusus tidak bergulung, kemudian ada guru-guru BK, bahkan kita melibatkan siswa di pengurus OSIS, kemudian pengawas, dan mudah-mudahan ke depan dilibatkan pula orang tua atau komite sekolah, karena ini penting biar memahami konteks dari
atau yang membedakan antara bullying dan canda anak-anak. Tidak semua candaan itu dianggap bullying, atau tidak semua bullying itu juga dianggap candaan. Ada batasan-batasan yang harus kita pahami bersama terkait dengan apa sih kriteria bullying, apa sih kriteria kekerasan, baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik, baik yang dilaksanakan oleh siswa antar siswa, kemudian oleh guru, oleh orang tua, oleh kepala sekolah, oleh seluruh warga belajar yang ada di lingkungan satuan pendidikan. Saya seringkali mendapatkan aduan dari para pihak, bahkan yang lebih serius aduannya justru yang kalau tidak LSM ya ormas kepada kita, entah itu atas nama pihak korban. Kebanyakan mereka mengatasnamakan korban yang kita sendiri belum tahu apakah betul bahwa itu mewakili korban atau hanya memanfaatkan situasi yang sedang kusut. Nah, hal ini tidak boleh terjadi karena kekurangan kesiapsiagaan kita di lingkungan sekolah. Di saat orang tua atau siapapun akan melakukan konfirmasi kepada kita, kecenderungan kita menutup diri, entah itu kepala sekolah, guru, wali kelas, begitu, atau wakil kepala sekolah, cenderung saling menyalahkan. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Tapi semua harus ditangani secara komprehensif, ditangani oleh para pihak. Karena menangani sebuah masalah, sebuah kasus, tentu dibutuhkan berbagai pihak yang berkompeten, terutama di satuan pendidikan masing-masing. Dalam hal ini kepala sekolah harus hadir di sana. Bila perlu para pihak yang menengahi harus ada. Karena setiap saat orang mengatakan bahwa ini bullying, belum tentu pemahaman kita itu bukan bullying. Misalnya ketika guru memberikan sanksi tertentu, sanksi yang menurut kita mendidik, tetapi menurut pemahaman orang lain bahwa itu adalah sebuah. Nah, hal ini pula yang harus dipahami oleh kita. Jangan guru memberikan disiplin itu hanya karena opini guru sendiri, bahwa niatan memang mendidik, tetapi faktanya misalnya dia dianggap sebuah kekerasan tadi, baik kekerasan fisik apalagi atau kekerasan verbal. Orang mah biasa nyebut budak kurang maneh dan sebagainya, tapi saat orang tidak biasa menerima kata-kata seperti itu akan menjadi sebuah permasalahan tersendiri. Oleh karenanya dipahami dulu bersama-sama. Jadi batasan kita untuk menyadari bahwa ini adalah sebuah perbuatan yang terkategori kekerasan, bullying, ya, atau bukan. Nah, ini tentu saya mengundang semua pihak untuk merespon kondisi ini. Saya tadi mengikuti briefing yang amat serius dengan Pak Bupati, Bapak Ibu Bupati, dan seluruh kepala dinas harus menyampaikan progres. Dalam beberapa kesempatan Pak Bupati seringkali menyampaikan tentang bullying. Bahkan beliau mengisahkan sendiri pengalamannya ketika beliau masih menjadi siswa. Dendam itu ada, walaupun tidak dikatakan dendam, tapi beliau membuat sebuah pernyataan dan perilaku yang menyatakan bahwa membekas pada dirinya. Apa yang dilakukan oleh teman-temannya dulu di sekolah ternyata membekas. Hal ini tidak boleh terjadi pada generasi muda kita. Itu seringkali Pak Bupati menyampaikan, dan pada akhirnya tadi saya menyampaikan progres berbagai hal terkait dengan kondisi pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Subang pada Pak Bupati. Yang pertama, saya menyampaikan tentang TPPK yang menurut saya sampaikan bahwa TPPK alhamdulillah sudah banyak sekolah yang sudah dibuat, walaupun saya katakan belum semuanya, tetapi sudah banyak yang telah menyusun surat keputusan TPPK di satuan pendidikan masing-masing. Oleh karenanya mohon kerjasama yang baik nih pada Bapak Ibu Kepala Sekolah, para pengawas, bina, agar terus memantau perkembangan SK TPPK di satuan pendidikan. Ini bukti kita bukan hanya ingin mencegah terjadinya kekerasan atau bullying di sekolah atau intoleransi di sekolah, tetapi namun tidak ada
bukti bahwa ada surat keputusan sekolahnya terhadap tim yang menangani itu omong kosong menurut saya. Sehingga ke depan tidak saling menyalahkan. Kalau sudah terjadi atau sudah ada SK, maka di SK itu akan tertera siapa bertanggung jawab terhadap apa dan siapa harus berbuat apa menghadapi persoalan-persoalan bullying atau tindak kekerasan atau pencegahan kekerasan dan intoleransi yang ada di sekolah masing-masing. Oleh karenanya kepada Bupati bahwa hampir seluruh satuan pendidikan itu sudah membuat tim atau TPPK, maka mohon setelah mendengarkan atau setelah pelaksanaan webinar ini, maka diharapkan seluruh sekolah yang terutama yang belum segera menindaklanjuti pembuatan SK TPPK di satuan pendidikan masing-masing. Saya kira tidak terlalu rumit ya, karena sudah banyak satuan pendidikan kita yang sudah membuat itu. Bapak Ibu bisa mengadopsi itu disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Kira-kira ya siapa bertugas apa sesuai dengan kondisi masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, ini masalah kondisi sekolah pula. Mumpung masih ada Bapak Ibu kepala sekolah dan seluruh pihak, ternyata Pak Bupati juga setiap hari beliau melakukan kunjungan sekolah sambil beliau berkunjung ke kecamatan, karena beliau sudah berkunjung ke 30 kecamatan. Beliau menyinggung semua tentang kebersihan dengan kondisi bangunan, kondisi sarana prasarana, puskesmas, kebersihan lingkungan dan sebagainya dievaluasi termasuk sekolah. Beliau mengevaluasi salah satu sekolah yang disebutkan di dalam sambutan beliau secara tegas. Pertama SMP 1 Subang dan SMP 2 Subang. SMP 1 dan SMP 2 berbanding terbalik. Ini saya akan menyatakan apa saya sampaikan fakta, biar menjadi referensi buat semua. Beliau mengapresiasi kondisi kebersihan dan sarana yang ada di SMP 1 Subang. Bahkan beliau mengatakan bahwa sarana dan kebersihan yang ada di SMP 1 Subang, walaupun kepala sekolahnya saat dikunjungi itu tidak ada, beliau mengatakan bahwa itu cukup representatif buat sekolah yang aman, nyaman. Tapi ketika beliau berikutnya mengunjungi SMP 2, itu digarisbawahi banyak hal. Yang pertama, memgarisbawahi sisi kebersihan. Kebersihan sekolah yang menurut pengamatan Pak Bupati bahwa sekolah itu cenderung kotor, ya, kotor dan tidak rapi, kira-kira begitulah dari sisi kebersihan. Ini menjadi catatan kita bersama. Yang kedua, penggunaan sarana bangku oleh siswa yang dianggap sudah tidak layak pakai. Bahkan beliau menyebutnya itu sama dengan bangku yang saya pakai pada saat saya kelas 4 sekolah dasar. Jadi bangkunya bolong, ya, bolong-bolong, sehingga kalau siswa ujian menggunakan lembar kertas komputer yang menggunakan patlot 2B, pensil 2B, maka itu tidak akan dibuang, akan bolong katanya. Nah, ini beliau menyampaikan langsung itu. Nah, mohon sekolah yang serupa dengan yang dikunjungi oleh Pak Bupati ini menjadi perhatian kita bersama. Sesungguhnya bukan sekali ini kita menyampaikan bahwa tanggung jawab itu tanggung jawab mutlak kita, tapi tanggung jawab bukan kepala sekolah saja. Hanya kepala sekolah memang berkewajiban ya memberikan informasi, perintah, tugas, ya, kemudian verifikasi, monitoring terhadap setiap kelas dan lingkungan belajar untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, ya, sekolah yang bersih, sekolah yang representatif untuk bisa digunakan pembelajaran oleh peserta didik kita. Kerjasama yang baik di antara semua stakeholder, ya, semua pihak yang berkepentingan di sekolah, tentu ini bukan hal yang enteng, tetapi itu
yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita kerjasamakan. Tanggung jawabnya mungkin wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Tetapi apabila wakil kepala sekolah, guru BK, OSIS, siswa-siswa melihat ada kondisi yang tidak nyaman, disampaikan kepada pihak yang berwenang. Dalam ini kepada kepala sekolah, sehingga kepala sekolah nanti bisa memerintahkan Wakasek bidang sarana atau memerintahkan petugas yang bertugas membersihkan sekolah. Nah, khusus untuk wali kelas, wali kelas bertanggung jawab atas kelasnya masing-masing. Nah, itu juga tidak cukup hanya tertera sebagai wali kelas, tapi harus dibarengi dengan tanggung jawab lainnya. Juga bukan hanya tanggung jawab terhadap akademis berjalannya pembelajaran, tetapi hal-hal lain yang mempengaruhi terhadap pembelajaran itu harusnya menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya kira kondisi ini sangat penting buat kita semua. Halo, Bapak Ibu dapat mendengar suara saya? Bisa, Pak. Oh, baik. Sekarang kembali bisa, Pak. Ada lost kontak. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa Bapak Ibu kepala sekolah dan seluruh pihak mengingatkan kembali agar SK TPPK segera dibuatkan itu wujud bahwa kita memang serius meyakinkan bahwa sekolah kita sekolah yang terbebas dari perilaku bullying, ya, kemudian kekerasan dan intoleransi. Nah, itu bukan hanya dalam bentuk SK, kemudian juga di setiap kelas, setiap ruang sudut-sudut dituliskan berbagai slogan tentang intoleransi, tentang pencegahan bullying, pencegahan kekerasan, itu dalam bentuk verbal, ya, atau tulisan. Saya kira itu simbol-simbol menjadi penting untuk mengingatkan dan juga harus ditindaklanjuti oleh aksi kita. Nah, aksi itu seperti apa? Misalnya, seringkali melakukan rapat antar KM setiap kelas, misalnya pertemuan. Kemudian itu secara gradual bisa difasilitasi oleh OSIS misalnya. Kemudian di bawah bimbingan BK, di bawah bimbingan pembina OSIS, tapi tentu saja di bawah pertanggungjawaban kepala sekolah. Nah, hal-hal apa saja yang dibahas tentu banyak hal, bukan hanya soal pelajaran, tapi hal-hal sosial yang bisa menjadi indikasi bahwa di kelas itu aman, nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak membiarkan sekecil apapun kejadian-kejadian yang ada di setiap kelas. Kalau kelihatan anak, ya, dari perilakunya ada yang berbeda atau ada yang kumpul-kumpul yang tidak biasanya, nah itulah memang kepekaan kita, kepekaan kepala sekolah, kepekaan guru, kepekaan para pihak terhadap situasi yang saat itu dihadapi. Nah, bila kita peka terhadap situasi sosial, maka sekecil apapun peluang terjadinya, ya, kerusuhan misalnya, atau hal yang tidak diinginkan oleh kita, maka insya Allah dapat terhindari. Nah, tapi kalau kita memang tidak peka, tidak sensitif, ningali budak singrarium, diantep, paling tidak didengarkan atau diselidiki ada apa ini. Nah, segera diselesaikan. Jangan sampai menunggu permasalahan menjadi lebih besar. Karena ketika permasalahan sudah lebih besar, maka penyelesaian pun akan lebih sulit, saya kira. Nah, saya kira itu Bapak Ibu yang saya hormati.
yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya merasa senang dapat berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian walaupun melalui virtual, tapi banyak hal yang dapat kita sampaikan atau kita kaji, kita tindak lanjuti dari apa yang direncanakan oleh kita pada pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kabid, Ibu Kasih, dan Bu Nina yang terus mengawal kegiatan-kegiatan kita sehingga apapun yang menjadi program terbaik dari bidang SMP ini dapat diwujudkan oleh semua pihak, bukan hanya sebuah program, tapi ini betul-betul dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan kita. Selamat bekerja, selamat berdedikasi, semoga tujuan terbaik kita dapat tercapai dan dapat mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semuanya. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga pesan-pesan beliau tadi inti-inti dari isi sambutannya semoga dicatat ya Bapak Ibu, karena ini merupakan keseriusan kami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Subang yang merupakan bentuk perhatian kepada peserta didik kita agar merasa aman dan nyaman di satuan pendidikan di sekolah masing-masing itu. Terima kasih Bapak. Saya mohon izin duluan. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Subang yang telah memberikan sambutannya. Dan kita lanjut kepada paparan dari Ibu Kasih kita ya. Ibu Kasih kurikulum, Ibu cantik. Biar fresh lagi ya Bapak terutama. Seger lagi. Semangat, tetap semangat. Silakan Ibu Kasih kurikulum, Ibu Vera Maulidia Soekarno MPD, disilahkan. Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Ibu Kabid, masih ada di tengah-tengah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak keras suaranya, katanya diminta sama operator. Bapak Ibu, ini waktunya mungkin siang-siang begini mudah-mudahan tetap bangun ya Bapak Ibu ya. Kita sudah menunjukkan bahwasanya peserta sudah lebih dari 100. Jadi Bapak Ibu yang belum bisa tergabung di link Zoom kita dapat menyimak bersama di streaming YouTube. Terima kasih banyak atas kehadiran pemenuhan undangan oleh Bapak Ibu dari Bapak Kepala Satuan Pendidikan, dari Bapak Ibu pengawas, kemudian para wakasek baik itu kurikulum maupun kesiswaan, pembina OSIS, guru BK, guru mapel, bahkan operator sekolah yang memang pada kesempatan tadi sudah dilaporkan oleh Ibu Kabid dan dipertegas oleh Pak Kadisdik bagaimana komitmen kita bersama tentang TPPK ini. Mohon izin Bapak Ibu, sebelum kami telah men-share konfirmasi kehadiran, mohon diisi. Di sana ada beberapa pertanyaan yang juga kita jaring. Jadi ternyata para peserta yang hadir pada siang hari ini memiliki beberapa pertanyaan yang mungkin insya Allah kita jawab di dalam kesempatan hari ini. Itu Bu Nina ya. Mohon izin saya share screen dulu Bapak Ibu. Suara saya terdengar? Acung jempol boleh? Oke, terima kasih. Bapak Ibu, saya pikir dalam kesempatan yang baik ini saya perlu memaparkan kembali tentang apa inti dari tim penanganan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Jadi kita coba bagaimana sih latar belakangnya permen ini muncul gitu ya Bapak Ibu izin.
Pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan ini adalah hal yang sangat urgent. Bahkan tadi Pak Kadisdik mengatakan Pak PJ Bupati adalah salah satu korban bullying. Betul, saya dengar sendiri bagaimana beliau memaparkan kisah hidupnya sewaktu sekolah. Dan itu luar biasa membekas, Bapak Ibu. Itu bukan hal kecil, bukan hal sepele, dan itu bisa menyebabkan trauma. Dan ini diantisipasi, ini isu global yang di dalam Merdeka Belajar oleh Kemendikbud masuk episode ke-25. Ada yang tahu episode 1 sampai episode 24 itu apa aja ya? Ya, Bapak Ibu, kita disuguhkan dengan banyak jilid episode Merdeka Belajar. Ini mencirikan bahwasanya ini loh program-program yang telah diluncurkan oleh Kemendikbud, dari mulai ujian nasional dihapus gitu ya, kemudian ada zonasi PPDB, sampai ada guru penggerak, ada sekolah penggerak, ada LPDP, kampus merdeka gitu ya, ada berbagai episode. Bapak Ibu bisa lihat di screen saya. Dan ternyata di yang ke-25 itu adalah tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Jadi itu adalah episode khusus Merdeka Belajar program Kemendikbudristek yang harus memang kita follow up di setiap satuan pendidikan, dan dinas pendidikan memastikan itu terjadi. Mohon izin Bapak Ibu, sangat banyak tantangannya. Saya sudah berganti slide. Oke. Kita sering dengar di media sosial ya, bagaimana sedihnya para peserta didik ini luar biasa di sekolah-sekolah. Baik itu perundungan, baik itu kekerasan seksual, dan pelakunya adalah orang terdekat. Dan ini sudah tahap darurat, Bapak Ibu. Saya pernah mengobrol dengan kasus di Subang itu tidak sedikit, bahkan yang sampai depresi, sampai ekstrim gitu, sampai parah itu jumlahnya ternyata yang dilihat di permukaan itu gunung es. Jadi ini jangan sampai terjadi, ini harus dicegah, dan kalau sudah terjadi bagaimana penanganannya. Karena sedang darurat nih Bapak Ibu, sekali lagi ya, di tahun 2022 laporan pengaduan ke KPA itu ternyata tertinggi anak korban kejahatan seksual, anak korban kekerasan fisik atau psikis, bahkan anak korban pornografi dan cybercrime. Ini luar biasa darurat. Kenapa? 1 dari 3 peserta didik berpotensi mengalami kekerasan seksual. Luar biasa besar ya. Jadi kalau kita punya murid 100, 35 diantaranya itu mengalami kekerasan. Kalau kita punya murid 1000, 350 diantaranya mengalami kekerasan. Itu hasil data dari AKM, dari survei lingkungan belajar. Mereka, para murid itu mengakui bahwa mereka mengalami kasus kekerasan di sekolah. 26,9%, 1 dari 4 peserta didik mengalami hukuman fisik. Masya Allah. Dari 1 dari 4 murid di sekolah kita mengalami hukuman fisik. Ini hasil dari asesmen nasional. Kemudian data yang kita peroleh adalah usia 13-17 tahun, berarti itu kan SMP, mengaku pernah mengalami kekerasan lebih dari 12 bulan terakhir. 20% diantaranya laki-laki, 25% diantaranya perempuan. Dan 36% peserta didik kita, artinya 1 dari 3 peserta didik itu mengalami bullying. Jadi ini angkanya sangat tinggi, darurat ini. Memang berarti harus dibuat suatu jilid episode Merdeka Belajar, yakni tentang bagaimana harus dicegah dan bagaimana harus ditanggulangi. Bapak Ibu kalau melihat data ini, ngeri ya Bapak Ibu. Oke.
Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi secara global di SDG itu sudah ada targetnya tuh, perdamaian, keadilan, kelembagaan tanggung. Jadi gimana secara signifikan sekolah-sekolah atau satuan pendidikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi segala bentuk kekerasan, penyiksaan terhadap anak. Ini sudah jadi Sustainable Development Goals, sudah disepakati oleh dunia. Oke, Bapak Ibu, jika kita atau Bapak Ibu merupakan produk dari pendidikan generasi X atau produk generasi Y yang memang kita dididik secara keras dan disiplin militerisme, maka mohon izin itu tidak bisa lagi kita terapkan ke murid kita generasi Z. Karena apa? Karena sudah banyak penelitian yang sekarang sudah ada ya yang terjadi, bahkan Pak PJ juga sudah mengalami. Kekerasan itu bukanlah ciri dari pendidikan memanusiakan manusia. Jadi jangan Bapak Ibu berpikir bahwa saya dulu begitu, sekarang tidak bisa Bapak Ibu. Izin, ini sudah ada regulasinya. Saya ingin memaparkan kenapa ini urgent atau penting untuk kita pahami bersama. Mudah-mudahan kita dapat membuka hati dan nurani kita untuk mulai bersama-sama menghapuskan kekerasan di satuan pendidikan. Bapak Ibu, untuk merancang sebuah regulasi ini, Kemendikbud melibatkan banyak pihak untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, perundungan, diskriminasi, dan intoleransi. Kemudian saya bahkan dilibatkan tahun 2020 menjadi tim advokasi guru-guru yang dilaporkan secara pidana. Kalau dulu sering terdengar ya, kalau dulu dipukul sama gurunya, terus orang tuanya bilang kamu sih nakal gitu kan, didukung. Tapi kalau sekarang dipukul sama gurunya, anak ke orang tua, gurunya dilaporkan kan secara pidana. Nah, itu yang terjadi sekarang. Jangan sampai para guru ini, para pendidik dilaporkan oleh orang tua murid, oleh murid gara-gara menegakkan disiplin dengan cara kekerasan. Jadi bukan itu sekarang langkahnya Bapak Ibu, karena kasus-kasus kekerasan itu sudah banyak dan ini kita pembunuh hari ini. Kekerasan itu bisa daring Bapak Ibu, bisa psikis. Muncullah Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 diluncurkan bulan Agustus tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan atau kita singkat sebagai PPKSP. Jadi di dalam Permendikbud itu satuan pendidikan termasuk usia dini, dasar, menengah, formal, non formal masuk di dalamnya. Kita akan coba bedah seperti apa sih Permendikbudristek nomor 46 ini yang baru muncul bulan Agustus lalu. Jadi di sana sudah mencakup tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan pemerintah tentang perlindungan khusus bagi anak. Pernah dulu Permendikbud itu punya regulasinya nomor 82 tahun 2015, tapi direvisi di Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 atau kita kenal sebagai PPKSP. Seperti apa revisinya? Yuk kita sama-sama bedah Bapak Ibu. Yang pertama sasaran. Kalau di aturan regulasi lama, pencegahan dan penanganan kekerasan hanya untuk peserta didik, sekarang enggak. Ternyata terindikasi para guru, tenaga pendidikan juga jadi fokus penanganan kekerasan. Jadi bisa jadi kita sesama rekan di tempat kerja menjadi korban bullying. Mungkin kita diisolasi oleh guru lain misalnya. Itu kita harus ditangani itu oleh tim TPPK nanti, bukan hanya peserta didik fokusnya untuk di Permendikbud yang baru. Kemudian definisinya, kalau di yang lalu di 2015 sebelum rinci Bapak Ibu, di yang sekarang sudah jelas rinci kekerasannya itu apa saja. Tadi sudah diungkap oleh Pak Kadisdik ya. Bullyingnya itu apa? Kekerasan verbal, kekerasan fisik itu sudah ada di Permendikbud yang sekarang. Kemudian tugas dari tim TPPK ini, kalau yang dulu belum terinci, kalau sekarang sudah rinci. Apa sih tupoksinya? Mekanisme pencegahannya kalau yang dulu itu belum terstruktur. Kalau sekarang sudah SOP-nya sudah sangat terstruktur. Bapak Ibu melaporkan kemana, gimana penanggulangannya itu sudah ada di sana. Untuk itu alur koordinasi lebih umum kalau yang dulu, kalau yang sekarang sudah rinci. Ya, bagaimana satuan pendidikan menangani, bagaimana pemerintah daerah menangani, dan bagaimana Kemendikbud menangani. Kita
Kita coba bareng-bareng Bapak Ibu kita bedah. Yang pertama, PPKSP melindungi bukan hanya peserta didik, tapi juga pendidik, tenaga kependidikan dari kekerasan saat kegiatan pendidikan, baik di dalam maupun di luar satuan pendidikan. Bisa jadi ada satuan pendidikan X, ada satuan pendidikan Y. Bisa jadi di dalam internalnya tuh, kalau internalnya pendidikan X misalnya, pelaku dan korban adalah peserta didik. Jadi sama-sama peserta didik saling merundung, atau satu dirundung, satu merundung. Atau bisa jadi peserta didik dan pendidik. Atau bisa jadi peserta didik dan tenaga kependidikan, ada kekerasan seksual atau apa. Itu di dalam satuan pendidikan. Tapi bisa jadi pula dirinci dalam Permendikbud itu, peserta didik X, satuan pendidikan X, dengan yang di luar sekolahnya, dengan yang sekolah Y. Bisa jadi peserta didik X, gurunya di sekolah Y. Bisa jadi peserta didik X, tenaga kependidikan di sekolah Y. Jadi itu sudah terinci Bapak Ibu, seperti apa penanganannya. Bahkan dengan masyarakat. Apakah masyarakatnya itu anak, apakah masyarakatnya itu dewasa. Jadi cakupan penanganannya itu sudah ada di sana, Bapak Ibu ya. Siapa pendidik di sini? Bukan hanya guru, tapi konselor, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, siapapun itu yang mengajar atau mendidik itu termasuk di dalam Permendikbudristek ini. Tidak lepas dari peraturan ini, semuanya terlindungi payung hukumnya. Kita lihat Bapak Ibu, di dalam Permendikbudristek tersebut ada macam-macam bentuk kekerasan. Ada kekerasan fisik. Apa definisi kekerasan fisik? Ada kekerasan psikis, ada perundungan, ada kekerasan seksual, ada diskriminasi dan intoleransi, ada kebijakan yang mengandung kekerasan. Bisa dilakukan secara verbal, fisik, non-verbal maupun digital. Jadi ini udah semuanya masuk di sini. Bapak Ibu mohon izin. Terima kasih kepada para sekolah-sekolah yang sudah membuat SK dan diupload ke Dapodik, tapi kita tidak sebatas SK. Kita harus follow up dengan program, kita harus buka mindsetnya seperti apa pemahaman tentang kekerasan di satuan pendidikan. Jangan-jangan itu masih ada. Ayo saling mengingatkan Bapak. Seperti apa yang sekarang peraturannya kita harus juga mulai memahaminya. Jadi ada kontak fisik dengan alat bantu maupun tanpa alat bantu, tangan kosong maupun pakai senjata. Kalau kekerasan psikis itu merendahkan, menghina, menakuti, membuat perasaan tidak nyaman. Kekerasan fisik atau psikis yang berulang dan ada relasi kuasa itu masuk kategori perundungan. Jadi, dan saya mah cuma bercanda. Nyaman nggak orangnya? Berarti Anda sudah melakukan kekerasan psikis. Anda melakukan kekerasan psikis terus berulang-ulang, terus dengan kuasa Anda melakukan perundungan. Gitu Bapak Ibu definisinya. Kalau fisik udah jelas ya, ada kontak baik dengan alat bantu maupun tangan kosong. Tapi kalau psikis, Bapak Ibu merendahkan nama orang lain, menghina, menakuti, membuat tidak nyaman, udah masuk kategori kekerasan psikis. Berulang tuh, ada relasi kuasa tuh di situ. Kakak kelas ke adik kelas gitu, itu kategori perundungan. Kekerasan seksual, ada menghina, melecehkan, menyerang, merendahkan. Objeknya itu tubuh atau fungsi reproduksi. Bercanda tuh lewat WA grup, tapi nyerempet hal-hal seperti itu, atau misalnya ke secara japri, merasa tidak nyaman, Anda sudah melakukan kekerasan seksual. Diskriminasi dan intoleransi, Bapak Ibu membedakan atau mengecualikan atau membatasi terhadap pilihan dari identitas sara, suku, agama, kepercayaan, ras, dari warna kulit, usia, status sosial, ekonomi, jenis kelamin, kemampuan intelektual, mental, sensorik, dan fisik. Jadi ada 13 diskriminasi Bapak Ibu hati-hati. Sekarang oleh karena itu di Merdeka Belajar, sekolah-sekolah itu dihimbau untuk menjadi inklusi karena kita tidak ada diskriminasi terhadap pendidikan. Sekarang itu zonasi, oleh karena itu PPDB online Juknis yang sekarang itu prestasi itu di tempat yang terakhir. Afirmasi dulu.
Nggak boleh kita membedakan ini laki-laki, perempuan nggak bisa jadi ketua OSIS, nggak bisa jadi pemimpin, udah nggak bisa seperti itu Bapak Ibu. Ini orang Sunda, Jawa atau Batak apalagi seperti itu. Ini Muslim atau non Muslim udah nggak boleh lagi ada terdengar hal seperti itu, apalagi Bapak Ibu udah SKTPPK di setiap satuan pendidikan. PPKSP juga harus memastikan bahwa kebijakan kita itu tidak mengandung kekerasan. Misalnya berpotensi menimbulkan kekerasan baik tertulis maupun tidak tertulis. Oleh karena itu bentuknya ada SK, ada surat edaran dari Disdik, ada nota dinas, ada imbauan, instruksi, pedoman dan lain-lain dari Kemendikbud. Supaya apa? Supaya jelas, terang, dan benderang. Ya, ini nih, boleh diurai sedikit ya. Beberapa bentuk kekerasan ada di pasal 10 ayat 2. Apakah perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja, mengunggah foto tubuh atau informasi secara pribadi, mengirim pesan lelucon, gambar, foto bernuansa seksual kepada korban, memberikan sanksi yang bernuansa seksual, merekam berseksual, membujuk, nggak bisa lagi dianggap sepele. Bapak Ibu sudah masuk di kategori kekerasan seksual. Sama ya, dari bapak-bapak ke ibu-ibu secara bercanda di ruang kerja kita di sekolah-sekolah itu juga mohon izin untuk diperhatikan kembali. Untuk yang pasal ini untuk diskriminasi atau intoleransi, misalnya Bapak Ibu kita udah betul-betul jangan sampai kita tidak memberikan hak peserta didik untuk mengikuti PPDB, untuk menggunakan sarana prasarana belajar, untuk mengikuti kompetisi. Bapak Ibu harus memberikan haknya. Beasiswa nggak boleh lagi ada pemotongannya, pemangkasan gitu ya. Hasil nilai belajar, bentuk layanan pendidikan, mengistimewakan misalnya latar belakang identitas, memaksakan untuk mengikuti mapel tertentu yang nggak sesuai dengan agamanya. Jadi misalnya ada murid non muslim nggak boleh belajar muslim kalau memang bukan keyakinan, tapi juga dikasih kebebasan pilihan terhadap murid untuk mengikuti mata pelajaran sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Saya pikir ini sudah kita sangat sepakat ya. Selanjutnya, mekanisme pencegahannya seperti apa? Bapak Ibu mohon izin, kalau di satuan pendidikan ada yang namanya tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Di lingkup pemerintah daerah ada yang namanya Satgas, Bapak Ibu. Satuan tugas. Satuan tugas bukan hanya dari Disdikbud. Nanti saya lihat ya seperti apa, kita lihat bersama. Apa bedanya tata kelola ini di satuan pendidikan atau di pemerintah daerah? Apa tugas TPPK? Ada pertanyaan begitu. Yang pertama, Bapak Ibu membuat tata tertib dan program apa saja yang bisa meningkatkan pemahaman peserta didik, para pendidik dan tenaga kependidikan untuk memahami tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Pembelajarannya itu seperti apa sih tanpa kekerasan? Penerapan disiplin budaya positif itu seperti apa? Dan ini harus melibatkan warga sekolah. Tadi Pak Kadisdik sudah mengatakan ya, komite orang tua wali harus ikut serta. Nah, kami di pemerintah daerah punya tugas untuk menetapkan peraturan daerah, memfasilitasi dan membina satuan pendidikan, kemudian mengalokasikan anggaran, melibatkan masyarakat. Kita harus mensosialisasikan kebijakan ini. Oleh karena itu, pada siang hari ini kami menjalankan tugas edukasi untuk mensosialisasikan TPPK dan Satgas kepada Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Bapak Ibu di sekolah itu harus melaksanakan pendidikan penguatan karakter dan mensosialisasikannya kepada warga sekolah. Bagaimana dengan sarana prasarana? Bapak Ibu sebagai TPPK memastikan bahwa sekolah Bapak Ibu ramah disabilitas. Ini bertahap ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya sekarang belum ada dianggarkan nggak apa-apa. Tapi mulai dianggarkan yang ramah disabilitas. Dan menyediakan kanal aduan. Jadi kalau misalnya ada aduan, harus kemana nih prosesnya? Menghubungi siapa nih? Sama dari kami juga
ada kanal aduan untuk penanganan kekerasan di tingkat satuan pendidikan. Ini yang saya katakan Bapak Ibu, target TPPK itu 6 sampai 12 bulan sejak peraturan ini disahkan. Disahkannya itu tanggal 3 Agustus 2023 dan ini harus segera dibentuk tim TPPK-nya itu bulan Januari. Sekarang sudah Januari akhir, kami tunggu Bapak Ibu untuk Bapak Kepala Sekolah membuat SK tim TPPK, kemudian menguploadnya ke Dapodik sehingga itu menjadi data dari Kemendikbud. Di SMP mohon izin 6 bulan Bapak Ibu. 6 bulan sejak disahkan. Kemarin disahkannya Agustus. Jadi siapa keanggotaan TPPK? Keanggotaannya bukan kepala sekolah, tapi perwakilan pendidik, tenaga kependidikan, dan komite. Jumlahnya gasal atau ganjil minimal 3 orang. Sekali lagi, selain kepala sekolah, tapi adalah guru, itu boleh wakasek siswaan, kurikulum, boleh juga pembina OSIS, boleh guru BK. Kemudian komite harus dilibatkan, tenaga kependidikan juga boleh operator sekolah, karena nanti kan ini akan diupload di operator sekolah di Dapodik. Minimal 3 orang, boleh lebih asal jumlahnya ganjil. Kami satuan tugas di pemerintah daerah bukan hanya dinas pendidikan, tapi terdiri juga dari dinas DP 2 KBP 3A, dinas sosial, dan KPA. Jadi kami ini koordinasi lintas dinas, bagaimana mencegah dan menangani kekerasan di satuan pendidikan. Satgasnya sudah ada, sudah SK-nya sudah terbentuk. Izin tugas untuk mengedukasi kepada Bapak Ibu diserahkan ke Dinas Pendidikan untuk sosialisasi. Nah, ada yang bertanya, gimana sih tugas TPPK itu? Bapak Ibu, ini sudah terinci di pasal 36 sampai 69. Saya dalam kesempatan ini izin memaparkan atau membacakan kembali. Ada penerimaan laporan, ada tahapan itu. Ada pemeriksaan, ada penyusulan kesimpulan dan rekomendasi, ada tindak lanjut, dan ada tahap pemulihan, gitu Bapak Ibu. Mulai penerimaan laporan kan kemana gitu, boleh itu telepon, boleh pesan singkat, boleh surat, boleh. Laporan diterima oleh TPPK, langsung diperiksa pengumpulan buktinya, dianalisis hasil pemeriksaannya seperti apa. Ketika itu baru muncullah kesimpulan. Apakah ini sanksinya administratif? Apakah pemulihan korban harus segera saat itu juga? Apakah tindak lanjut harus dilaporkan ke Dinas Pendidikan atau ke Satgas? Gitu. Kami dari Satgas juga ini harus mengidentifikasi apakah cukup diselesaikan di tingkat daerah atau harus melapor ke Kemendikbud apabila kejadiannya luar biasa. Jika tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan itu sanksinya administratif, maka tidak menyampaikan peraturan lain. Jika pemulihan itu sejak diterima itu harus, jadi jangan sampai laporan terus kita menganalisis bukti terus pemulihannya nanti aja, enggak. Tapi itu dari sejak awal penerimaan laporan pemulihan harus langsung dilakukan. Tapi tahapan-tahapan pemeriksaan, kesimpulan, dan rekomendasi Bapak Ibu, sanksinya bisa ringan atau bahkan berat. Kita lihat seperti apa. Di pasal-pasalnya sudah tertera. Jika pelakunya peserta didik, korbannya peserta didik, maka pemberi sanksinya adalah kepala sekolah. Itu bisa melakukan teguran tertulis, sanksinya ringan. Bisa ada tindakan edukatif ya Bapak Ibu ya, atau sanksi berat peserta didik dipindahkan ke satuan pendidikan lainnya. Itu terbuka jika sanksinya termasuk kategori berat. Prinsipnya apa sanksi ini? Sanksi administratif itu mudah-mudahan
yang bersifat membangun rasa tanggung jawab. Kemudian melindungi kondisi psikis dari peserta didik korban, tapi berpedoman pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena di dalam bullying itu pelaku dan korban adalah korban. Jadi peserta didik yang menjadi pelaku itu korban kalau dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena kenapa mereka melakukan tindak kekerasan itu akibat dari orang dewasa atau lingkungan yang membentuknya. Jadi ini hati-hati Bapak Ibu, untuk sanksi ini kita lihat seperti apa. Jika pemindahan peserta didik dilakukan kalau terjadi luka fisik dan psikologis berat, bahkan kematian. Dan ada rekomendasi dari jadi Bapak Ibu KSPF sebelum mengambil sanksi berat untuk pemindahan harus ada rekomendasi dulu dari tim kami di peserta didik dan pengembangan karakter bidang pembinaan SMP. Dari bidang pembinaan SMP harus ada rekomendasi dulu. Oh iya, dari bukti fisik yang sudah diajukan, dari kesimpulan rekomendasinya. Oke, kalau begitu ini ambil sanksi berat. Kenapa tujuan pemindahan itu melindungi korban? Jangan sampai korbannya tertekan atau trauma, dan memastikan hak pendidikan dari pelaku anak. Karena pelaku juga diintimidasi, mungkin dimarahin sama gurunya, mungkin ditekan atau mungkin dikucilkan oleh teman-temannya, dan jangan sampai seperti itu. Sehingga pemindahan menjadi alternatif yang bisa ditempuh yang terbaik, gitu ya, baik itu korban maupun pelaku. Jika pelakunya adalah guru, jika pelakunya adalah tenaga kependidikan, ASN, jika pelakunya adalah pembina pemerintah daerah, bupati, Bapak Ibu, jenis sanksinya sesuai ketentuan peraturan undang-undang. Jadi kalau pendidik, tenaga pendidikan yang non ASN, maka memang pihak berwenang yang memberikan sanksi. Tapi kalau ASN dari pemerintah daerah, sanksinya bisa ringan, teguran tertulis, bahkan harus membuat pernyataan permohonan maaf yang dipublikasikan. Mohon izin ya Bapak Ibu, ini berarti kita udah kalau kita melakukan kesalahan, ini ego diturunkan, kita membuat permohonan maaf, kita menyakiti peserta didik misalnya, dan permohonan maaf itu dipublikasikan. Mungkin ada pengurangan hak Bapak Ibu kalau disanksi sedang, mungkin TP, mungkin tunjangan, itu berpengaruh. Ada pemberhentian sementara, ada skors, atau kalau yang berat, pemberhentian hubungan kerja. Mohon untuk berhati-hati. Sekali lagi, kejadian kekerasan di lingkungan satuan pendidikan sekarang sudah ada peraturannya, sudah sangat rinci siapa dan bagaimana jenis sanksi. Sekali lagi Bapak Ibu, bukan hanya Kemendikbud yang mengimplementasikan regulasi ini, tapi 5 kementerian. Dari mulai Kemendagri, karena tadi nanti ada pemutusan hubungan kerja ya, ada Kemenag, Kemensos, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Ada KPA, ada Komisi Disabilitas, dan Komnas HAM. Jadi ini adalah hal yang serius yang harus kita hadapi bersama. Di setiap satuan pendidikan wajib memiliki tim pencegahan dan penanganan kekerasan yang di-SK-kan oleh Kepala Satuan Pendidikan, kemudian dilaporkan ke Dapodik. Maksimal akhir Januari Bapak Ibu mohon izin ya. Nah, ini Bapak Ibu yang ada di rapot pendidikan kita. Kalau Bapak Ibu membedah rapot pendidikan, ada iklim inklusivitas, ada iklim kebinekaan selain literasi dan numerasi. Dan saya tadi kami sudah mengatakan iklim keamanan sudah hijau, tapi untuk iklim inklusi dan iklim kebinekaan toleransi di Kabupaten Subang masih perlu pembenahan, dan itu harus
atau tidak bisa kalau tidak semuanya bergerak, baik itu satuan pendidikan di negeri maupun satuan pendidikan di swasta. Jadi semuanya bergerak untuk berkomitmen mencegah dan menangani kekerasan di satuan pendidikan. Karena apa? Karena sekali lagi pendidikan itu harus memanusiakan manusia. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk penguatan TPPK. Bagi yang sudah memiliki SK TPPK, berarti ini sifatnya penguatan. Bagi yang belum memiliki SK TPPK, berarti hari ini mulai dirintis siapa saja timnya. Serius Bapak Ibu, kanalnya kemana, kemudian tupoksinya apa, difahami secara mendalam, diresapi, sehingga apabila itu tidak terjadi lagi, dan kita menciptakan iklim yang aman dan nyaman seperti tadi Bu Nina katakan di satuan pendidikan. Terima kasih paparan dari saya demikian. Saya kembalikan ke Ibu pembawa acara. Terima kasih banyak kepada Ibu Kasih Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang. Luar biasa Ibu paparannya. Semoga apa yang telah dipaparkan barusan menjadi bahan untuk pemikiran kita semua ya Bapak Ibu yang ada di satuan pendidikan. Kita serius bekerja sama, berkolaborasi untuk membentuk pertama itu ya SK dari Bapak Kadis juga yang ditekankan itu pertama SK dulu. Kenapa harus ada SK? Karena komitmen, bentuk komitmen atau keseriusan. Karena kalau ada apapun kalau sudah di SK kan berarti harus bertanggung jawab orangnya. Ya. Kemudian sebisa mungkin kita sebagai pendidik mungkin harus menciptakan suasana yang nyaman untuk anak-anak kita, aman, nyaman, dan merasa terlindungi, merasa dibela gitu ya Bu ya. Jadi tidak ada diskriminasi baik dari pihak teman-teman sekolahnya atau kakak kelas ataupun dari pihak-pihak pendidiknya juga gitu, ataupun dari orang luar. Karena memang di berita-berita ya Bu sudah sangat mengkhawatirkan sekali, kekerasan seksual itu banyak yang bergerombol, itu anak-anak dari mulai usia SMP, SMA itu sudah banyak sekali kejadian mohon maaf pemerkosaan 1 orang dari 10 orang sampai 5 orang gitu alhamdulillah kan sudah. Ini bagaimana gitu pembentukan moral anak-anak kita gitu sudah seperti ini gitu kan, dianggapnya mungkin mereka itu hal yang biasa atau mungkin seperti permainan ya Bu. Padahal berarti tanggung jawabnya kita sebagai dinas pendidikan itu ya ke siapa lagi kalau bukan ke satuan pendidikan ya Bu penekanannya, karena yang betul-betul berhubungan langsung dengan anak-anak kita itu ya satuan pendidikan gitu. Terima kasih banyak yang sudah punya SK dan mohon maaf yang lainnya silakan menyusul karena ini banyak sekali yang belum. Oh betul. Ada 108 dari 176. Setengahnya Ibu. Ya barangkali itu karena ini Bu Nina. Barangkali di satuan pendidikan belum tersosialisasikan. Seperti apa sih tupoksi TPPK, asing gitu rasanya kan. Nah mulai sekarang itu udah mudah-mudahan sudah sampai ini tentang pemahaman ini kepada Bapak Ibu di satuan pendidikan masing-masing dan bagaimana urgensinya harus segera untuk di SK-kan tim tersebut dan mulai bergerak membuat program-program. Ingat Bapak Ibu komite dilibatkan ya di dalam TPPK. Ada pertanyaan mungkin? Ya, silakan kalau ada pertanyaan kita buka sesi aja. Yang pertama Ibu tiga penanya dulu. Mangga bisa di kolom chat atau menyampaikan. Yang pertama Ibu Dede ya. Ibu Dede Tina. Ibu Dede Tina silakan. Ya, selamat siang. Assalamualaikum Bu. Masih mute? Oh sudah. Kedengeran Bu suaranya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi Bu kita. Iya, kamu teh ya luar biasa. Ibu ya Allah. Kemarin Ibu juga dapat pertanyaan ya. Terima kasih Iya, bergabung. alhamdulillah Bu. Saya pengen banget gitu ya nanya secara langsung gitu Bu. Kebetulan saya sebagai OPS-nya. Jadi untuk SK itu ya Bu ya. Apakah harus yang sudah terdaftar di Dapodiknya atau tidak gitu Bu untuk SK.
Terus dan kebetulan kami juga sudah memiliki guru BK ya, sambil mengajar mata pelajaran PPKN Ibu gitu sama ya PPKN. Jadi eh, cuman belum masuk ke Dapodik gitu. Tahun ini belum masuk ke Dapodik gitu karena memang baru tahun sekarang beliau mengajar sambil ada program BK-nya gitu karena kita masih sedikit jadi bisa perorangan gitu untuk BK-nya seperti itu Ibu. Mungkin yang ditanyakannya apakah bisa di apa sih? Masa bisa dimasukkan namanya gitu meskipun belum terdaftar di Dapodik. Itu aja sih Ibu yang saya tanyakan. Makasih Bu sebelumnya. Ditampung dulu saat yang berikutnya. Silakan Bapak Ibu. Dari siapa? Dari Alusto. Tadi Ibu dari Alusto ya? Ya. Apa langsung saja Bu dijawab sambil nunggu yang lain? Atau kelihatan di bawah? Ibu Dede tadi ya? Bu Dede ya? Iya Bu Bu. Dede, terima kasih pertanyaannya. Kalau kita lihat regulasi di tim TPPK itu memang tidak dijelaskan secara rinci siapa pendidik, perwakilan tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh kepala sekolah. Memang tidak ada. Tapi bagaimana SK tersebut, saya pikir ya, menjadi satu amunisi atau kekuatan kepada pendidik tersebut untuk bergerak. Kalau misalnya di sekolah Augusto, di Satuan Pendidikan Ibu Dede, penggerak atau gurunya yang mau bergerak, berdedikasi adalah yang bersangkutan, beliau tepat di guru BK, juga mengajar PPKN, dan punya komitmen untuk bagaimana menangani bullying atau kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, tepat berarti. Tidak apa-apa. Jadi di SK-kan silakan. Berarti kalau sudah punya SK, beliau sudah punya power untuk bagaimana guru-guru yang lain siap dengan program yang dihimpun oleh TPPK. Ya, oleh karena itu saran saya, tim TPPK itu libatkan misalnya Wakasek kesiswaan. Supaya apa? Programnya itu sinkron atau harmonis dengan program kesiswaan. Jadi misalnya bagaimana OSIS itu bergerak, siapa penggeraknya gitu. Karena kedepannya itu akan satu program satuan pendidikan. Nanti kita akan coba tanya ke Bapak Ibu KSPF, apa sih TPPK, tim TPPK itu programnya apa sih? Gebrakannya apa sih? Suara saya kedengaran? Kedengeran Bu? Jadi izin, mohon dipertimbangkan kembali siapa yang masuk ke TPPK. Itu boleh lebih dari 3 ya Bu Dede ya. Jadi kalau misalnya yang penting ganjil, ibu itu atau bapak tersebut yang belum masuk Dapodik, boleh nggak dimasukin? Masuk nggak apa-apa. Ya. Ya, dicoba Tapi aja ya Bu ya. Tim ini bekerja, tim ini berjalan, tim ini paham tentang tugas pokok fungsinya dan berkampanye kepada warga sekolah. Gitu. Ada programnya. Ini yang diharapkan sebetulnya dari tim TPPK yang dibentuk saat ini. Gimana Bu Dede? Gimana Ibu? Cukup Bu? Ya, baik Jadi Ibu. boleh ya, Bu? Sebenarnya SMP Alusto kemarin tahun 2022 ya, kita itu ada undangan untuk mengikuti Zoom dan melaksanakan kegiatan anti bullying. Apa sih disebutnya? Oh bagus. Siapa penyelenggaranya Bu? Waktu itu dari siapa ya? Kayaknya emang beberapa sekolah aja. Nah, keparengan kita dapat mungkin karena dari hasil AKM itu Ibu. Nah, gitu. Jadi
Jadi kita bentuk gitu seminggu 2 kali ya, karena ya seminggu 2 kali ya. Pertemuannya seminggu 2 kali dengan agen-agen anti bullying dari setiap kelas itu gitu ya. Itu programnya udah ada dan udah terlaksana. Cuman yang tahun sekarang kita tidak melaksanakan yang tahun 2023 karena kemarin sudah selesai gitu. Oh, jangan selesai, Bu. Lanjut dong. Apa mungkin program ramah anak itu ya Bu ya? Ya, iya Sekolah Ibu, ramah anak kayaknya ya? yang itu. Sekolah ramah anak ya? Soalnya saya juga kan kurang tahu ya, yang tahunya tuh kemarin gurunya itu pindah, cuman ada salah satu emang guru kesiswaan juga ikut gitu. Jadi emang 2 guru yang ikutnya gitu. Nah, mau dilanjut, cuma kita belum lanjut karena eh, belum tahu lagi gitu, apakah masih ada kelanjutannya apa enggak gitu. Karena kemarin tuh setelah selesai ya anak-anaknya dapat sertifikat dari sekolah gitu. Tapi untuk agen-agennya masih berjalan. Bu Dede izin ya. Itu program yang dari pusat, dari Kemendikbud itu adalah stimulasi. Jadi diberikan di awal, bukan berarti kalau programnya selesai itu selesai. Ya, tapi harus dapat workshop tentang program ini ramah anak atau tentang program Roots. TPPK udah punya SK bahwasanya programnya itu harus ada di sekolah masing-masing. Apa programnya untuk pencegahan, untuk edukasi, sosialisasi tentang kekerasan di satuan pendidikan. Ibu beruntung. Jadi kalau Kemendikbud itu punya data sasaran-sasaran sekolah yang memang perlu disentuh secara langsung tentang kasus-kasus kekerasan gitu. Kebetulan sekolah ibu menjadi sekolah sasaran dan itu sudah dilakukan. Bagus, berarti ibu udah punya gambaran kan, walaupun yang hadir saat itu bukan ibu sendiri, tapi kan programnya dilaksanakan oleh murid ya. Jadi ayo dilanjutkan. Bahkan kalau saran saya, share Bu ke teman-teman satuan pendidikan yang lain. Misalnya ibu laporkan ke kami di info, kemudian saya akan sharekan. Jadi para kepala sekolah tahu, oh ini loh programnya yang memang Kemendikbud sudah jadikan workshop ke salah satunya pesertanya dari sekolah Ibu Dede. Gitu ya. Ibu juga bisa share tersebut di PMM gitu sebagai praktik baik atau aksi nyata praktik baik yang sudah dilakukan sekolah. Semoga lebih semangat lagi setelah ada SKTPPK ya, Ibu Dede. Iya. Terima kasih informasinya. Iya, Bu. Sama-sama Bu, terima kasih Bu. Kalau sudah dirasa cukup mungkin ya. Mungkin yang Ibu Dede tadi itu saya menambahkan mungkin yang program BP2KB waktu itu sekolah ramah anak. Sepertinya memang ini mirip-mirip sama sih judulnya, cuma beda sedikit. Cuman kalau sekarang kan lebih ke lebih formal gitu, harus ada SK timnya gitu kan. Kemarin sekolah ramah anak kan hanya berbentuk seperti himbauan-himbauan, banner-banner no bullying dan sebagainya gitu. Kalau sekarang kan ini lebih ke formal gitu semuanya, itu lebih serius lihatnya. Dan memang Bu Pera kemarin malam juga kebetulan sekali dari provinsi malah mereka minta menyebarkan untuk ke SMA bersama kegiatan ini. Cuma kan kita tidak punya kewenangannya untuk memberi perintah atau memberi himbauan apapun gitu untuk wilayah SMA, SLB, SMK. Jadi tanganlah kita kalau SMP ya memang kita naungan dari Dinas Pendidikan Nasional. Mungkin ada lagi Bapak Ibu sampai saya masih ditunggu ini. Sebetulnya ini ada beberapa pertanyaan yang saya jaring di konfirmasi kehadiran. Ini dari sini. Oh, Ibu Flora. Boleh Bu. Silakan. Yang maskernya boleh dibuka dulu. Sudah saya. Silakan. Iya Bu. Halo, selamat sore Bu. Sore, semangat pagi. Selamat pagi juga. Ya, ini mau bertanya Bu terkait SKTPPKK ini. Memang kemarin waktu ngecek Dapodik itu kan memang harus diupload ya ke Dapodik ya. Nah,
Berarti batas waktunya itu harus akhir Januari ini sudah masuk ke Dapodik ya Bu ya? Kalau misalnya tidak terjadi, kira-kira apa akibatnya? Mungkin itu aja Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Berarti ini adalah pertanyaan apa yang terjadi untuk satuan pendidikan yang tidak memiliki TPPK. Bapak Ibu, kami di pemerintah daerah punya Satgas. Satgasnya diketuai oleh Dinas Pendidikan, tapi juga punya tim dari Dinas Sosial, Dinas DP2K BP3A, KPAI. Satgas ini akan bergerak bagaimana mewujudkan TPPK di setiap satuan pendidikan, bagaimanapun caranya. Jadi kalau Bapak Ibu luput untuk tidak mengupload SK, maka Pak Kadisdik beserta Pak Sekdis akan langsung menghubungi Kepala Satuan Pendidikan SMP Bapak Ibu berada. Jadi kami akan terus menyentuh, terus dipantau, yang pertama, kemudian programnya juga progresnya. Jadi itu sudah sangat tinggi. Jadi mudah untuk kami dari tim Satgas untuk mempertanyakan, ayo mana ini, gitu ya, Bapak Ibu ya. Oleh karena itu, karena kami juga selalu ditanyakan oleh Kemendikbud. Jadi Kemendikbud itu memantau terus, Kabupaten Subang dashboardnya begini, masih merah, masih rendah. Bagaimana kita bisa mewujudkan sekolah ramah anak kalau komitmen sekolah masih rendah? Ayo Dinas Pendidikan tugasnya sosialisasi. Ayo terus push, ayo terus genjot. Ini adalah tugas kami. Nanti sampai di akhir Januari, sebelum sampai ke sana, kami akan terus pantau progres hari per hari. Oh ini sekarang udah, sekolah ini oke, terima kasih. Oh ada yang belum, sampai ke sana Bu. Apakah perlu ada monet ke sekolah Bapak Ibu? Itu juga dipertimbangkan. Yang penting TPPK ini sudah ada memastikan bahwa sekolah Bapak Ibu sudah berkomitmen punya tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Ya, begitu Bu Flora. Terima kasih pertanyaannya. Kami berkomitmen tinggi. Saya harap setiap KSPF di SMP, di satuan formal di satuan pendidikan Bapak Ibu juga memiliki komitmen yang sama. Terima kasih Bu. Cukup Bapak, Ibu. Yang lainnya, barangkali masih ada yang mau ditanyakan? Masih ada lagi. Jangan lupa untuk mengisi konfirmasi kehadiran Bapak Ibu, ada di chat. Untuk yang di YouTube bisa dilihat chatnya nggak? Oh ya, barangkali ada pertanyaan. Kalau nggak ada nanti siap. Ada yang bertanya, izin bertanya Ibu, untuk susunan kepengurusannya seperti apa? Kalau yang di sini ada di sini. Oh ya, susunan kepengurusan. Bapak Ibu, nanti akan dikirim ya bagaimana link contoh tentang SK bagi yang Bapak Ibu yang belum paham. Contohnya sudah ada. Nanti di sana Bapak Ibu, sebetulnya tidak ada aturan baku untuk kepengurusannya, tapi sebaiknya sih ada untuk di SK ya. Di SK itu yang penting Bapak Ibu sudah ada nama satuan pendidikan, kemudian fungsinya juga sudah dijelaskan. Nanti saya pikir sama di Satgas juga ya Bapak Ibu. Di Satgas kepengurusannya juga tidak spesifik, dia jadi sekretaris bendahara enggak, sama di TPPK juga. Tapi ada ketua TPPK, kemudian ada anggotanya. Itu aja. Nanti anggotanya berbagi tugas, siapa yang bikin program, bagaimana, siapa yang mendokumentasikan, siapa yang bikin publikasi, siapa. Jadi cukup ketua dan anggota, gitu Bapak Ibu. Sebetulnya tidak ada template baku untuk kepengurusan. Sama di Satgas juga demikian. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Ibu Ipat dari 3 Purwodadi.
Untuk di SK tidak perlu ada programnya. Untuk di SK cukup seperti contoh yang dari Kemendikbud, Bu Ipat ya. Programnya terpisah. Nanti kalau di lampiran ya boleh lah, tapi nggak usah sekarang gitu, nggak usah ada di SK sekarang. Program tersebut dilaporkan secara berkala di info KSPF bidang pembinaan SMP atau di NKKS. Jadi silakan dilaporkan ke kami, dipantau oleh Disdikbud progresnya seperti apa. Selain SK betul, sok Bapak Ibu, kami harap tidak hanya sebatas SK. SK sudah bagus, sudah komitmen. Tapi setelah itu gimana nih programnya? Harus dong Bapak Ibu tim TPPK ini menyampaikan, mensosialisasikan, mengkampanyekan hingga 100% tidak terjadi kekerasan di satuan pendidikan. Bapak Ibu datanya ingat tadi 1 dari 3 murid kita kekerasan, korban kekerasan dari pendidik, dari rekan sebaya. 1 dari 3, 35%. Itu tinggi sekali. Berarti setelah membuat SK harus ada follow up dari sini. Programnya apa? Oleh karena itu tolong dipertimbangkan. Tim TPPK itu adalah orang-orang yang berkomitmen, yang memang punya kunci-kunci ke bagaimana ke peserta didik itu, bagaimana ke menyentuh pendidik dan tenaga kependidikan. Itu ya Ibu. Ada lagi Ibu dari Bapak siapa ini? Oh boleh silakan. Oh di sini. Boleh tidak dalam pembentukan TPPK melibatkan siswa? Nah, untuk TPPK itu regulasinya siswa belum boleh dilibatkan. Tapi pembina OSISnya tentu boleh. Jadi nanti pembina OSISnya akan melatih para pengurus OSISnya akan mengkampanyekan atau misalnya ke penggerak di pramuka gitu untuk mengkampanyekan ke teman-temannya. Tapi yang di tim TPPK SK-nya dari kepala sekolah adalah pendidik atau tenaga kependidikan dan komite minimal 3 orang atau ganjil jumlahnya. Siswa belum boleh dilibatkan di dalam SK TPPK ya. Terima kasih pertanyaannya yang dari YouTube. Ada yang ini masa tugasnya katanya berapa kali? Kalau tidak salah 2 tahun ya. Ibu ya coba lihat di SK. Bagaimana jika SK TPPK sudah diupload tapi kepala sekolah ganti? Saran saya, kalau ibu bapak serius melaksanakan program TPPK ini, berarti harus dibuat lagi SK baru dengan kepala satuan formal yang baru, karena nanti kan itu adalah komitmen baru, komitmen bapak ibu di satuan pendidikan tersebut. Nanti ada terjadi nih, nauzubillah ya, terjadi misalnya itu sudah apa namanya, SK-nya sudah memang valid, orang-orangnya masih ada gitu. Jangan sampai oh ini gurunya udah pindah sekarang udah rotasi jadi kepala sekolah, berarti silakan diperbarui ya Bapak Ibu. Oke. Masih ada Bapak Ibu? Terima kasih banyak, sama-sama Bapak Ibu. Kalau begitu, kalau misalnya penjelasan kami sudah cukup jelas, walaupun ada waktu sampai 15.30, tapi mudah-mudahan kita lebih banyak istirahatnya ya. Mungkin bisa japri ya Bu? Bisa kalau ada pertanyaan yang belum jelas. Betul. Bapak Ibu boleh searching di Google, silahkan cari tentang Merdeka dari Kekerasan. Di sana atau portal PKKSP. Di sana ada contoh SK Bapak Ibu bisa unduh ya. Juga nanti untuk materi akan kita share gitu. Bisa Bapak Ibu akses dari sana. Untuk pertanyaan silakan sampaikan ke kepala sekolah Bapak Ibu, nanti Bapak kepala sekolah, Bapak Ibu kepala sekolahnya akan bertanya ke kita di grup KSPF. Begitu Bapak Ibu ya. Terima kasih atas antusiasme, partisipasi dan komitmennya dalam mencegah kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan kita. Bu Nina, terima kasih sudah mendampingi ini Bapak Ibu guru hebat.
Terima kasih banyak, terima kasih kurikulum, dan terima kasih banyak juga semua peserta Zoom pada hari ini yang sudah berpartisipasi. Semoga kegiatan kita pada hari ini terjadi mudah ibadah ya. Semoga Gusti Allah memberi pahala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kegiatan pada hari ini membawa manfaat yang banyak untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup saja Bapak Ibu, selamat istirahat, sampai jumpa lagi di kegiatan berikutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di izin live Ibu Bapak. Iya. Sehat-sehat, semangat Bapak Ibu. Nah itu. Ide bagus. Betul. Siap. Iya betul. Ayo Ga, makasih banyak ya.